kita ke acara selanjutnya, yakni tausiah atau ceramah agama. Nih mubalik kita udah sore hari, udah sampai ini di kediaman Mang Doni, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Anwari SAG. Beliau selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kecamatan Cipondo, juga beliau selaku Ketua Komisi Dakwah Dewan Masjid Indonesia Cipondo Kota Tangerang, dan penasihat Dai Kamtibnas Polsek Cipondo, juga sekaligus beliau penasihat juru sembelih halal yang kita kenal dengan organisasi Juleha DPD Kota Tangerang. Kepada beliau waktu di tempat kami persilakan dengan segenap hormat. Shallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadiratul kiram wal muhtaram, para alim, para tokoh masyarakat ini sepuh, wabil khusus keluarga besar almarhum Abdi Fakir Aminuddin bin Haji Tolok, yang semoga Allah senantiasa memberikan ampunan dan maghfirah kepadanya, menerima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, serta mendapatkan tempat Raudhatun Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Namin, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Zaini MPD, Jayani MPD. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Ustadz Nurul Anwar SPD. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Basyuni MSI. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Ustadz Husni Mubarak MM. Dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibunda istri almarhum, yaitu Ibunda Hindun beserta putra dan putrinya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan atas ujian yang Allah berikan. Puji syukur alhamdulillah, subhanallah. Ini Al-Fakir sebetulnya pas masuk ini auranya sudah beda. Di sini banyak para alim, ibarat kucing masuk kandang macan. Subhanallah. Jadi apa tausiah dan nasihat yang disampaikan? Orang hidupnya aja duluan guru-guru kita. Tapi yang penting kita berta'aruf, berkenalan, bersilaturahim, karena saya yakin dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayubsatolahu fi rizkihi. Kata Rasul, siapa orang yang demen
ingin duitnya dibanyakin, rizkinya dibanyakin. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangin, maka falyasil rohimah, sambung silaturahim. Jadi tujuan saya Al-Fakir datang bersilaturahim ke sini bukan niat ceramah, su'ul azab. Su'ul azab, wallahi su'ul azab. Jadi ilmu itu kalah dengan adab, dengan kesopanan, kesantunan. Jadi Mas Doni ini teman saya dari SD, SMP, SMA. Saya asli Buntet Pesantren, Pak. Buntet Pesantren, Sindang Laut, Cirebon. Kebetulan merantau saya bersama Kiai Manarul Hidayah saat itu. Waktu masih dalam perjuangan tidur di PBNU, masih bangunan lama, tahun-tahun 90-an. Dan mungkin para kiai mengenal yang namanya Kiai Ali Syafi'i, itu sering muter-muter wilayah Klender dulu ya, waktu saya masih tinggal di Pasar Jangkrik, Pisangan Baru. Dulu masih ada yang namanya Kiai yang di Kayu Manis itu, Kiai yang ceramahnya kondang, Kiai Hasyim Adnan di Hutan Kayu, Qasim Nur Seha, itu di Kayu Manis tenar nggih. Di Kayu Manis saya tuh selalu ya belajar sama beliau. Setelah dari Krapyak melanjut ke Tegarejo Magelang, diajak ke Jakarta. Dan saat ini rupanya para guru kita ini terkadang memerintahkan santri-santrinya melalui doa. Saya itu nggak bisa pernah betah di tempat. Udah 5 tahun di sini, tiba-tiba suruh pindah dari Jatinegara pindah ke Priok. Kebetulan bertetangga dengan Ki Ma'ruf Amin. Subhanallah. Jadi Priok saat itu rawan, Pak. Di Pisangan Baru pun saat itu rawan. Pindah ke Tanjung Priok pun rawan. Terus pindah juga ke Cipondoh. Saya hanya berjuang, tidak berdakwah, tapi berjuang untuk memperkuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah. Jadi bukan pendakwah sebetulnya. Tadi yang sudah kita dengar semua dari guru kita menceritakan almarhum, maka saya jadi teringat nih guru. Teringat sebuah pesan dari Imam Abu Duraid Al-Basri. Beliau seorang cendekiawan Islam dari negeri Basrah, itu Irak. Apa yang beliau sampaikan? Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka yang ada tinggal ceritanya. Makanya tadi diceritakan oleh guru kita, cerita almarhum begini. Orangnya sudah meninggal. Tapi kalau orangnya masih ada kita ceritain, itu kan nggak enak didengar. Tapi kalau orangnya sudah tidak ada kita ceritain, menjadi sebuah kenangan. Maka kata Al-Imam Abu Duraid, ceritakan yang baik-baiknya tentang almarhum. Fakun hadisun. Karena dari cerita-cerita itu yang sudah dialami oleh almarhum, mungkin bagi putra-putri khususnya dan saudara-saudara keluarga besar pada umumnya,
bukan hanya menjadi sebuah kenangan, memori, napak tilas, akan tetapi menjadi sebuah pelajaran. Dan sekarang anak cucunya menyusun cerita. Maka apa cerita yang harus disusun? Hasanal limawa'a. Cerita yang harus disusun ketika orang tua tidak ada yang mengajari anak-anaknya tentang hal-hal yang tidak baik. Pesan dan kesan orang tua mendidik anaknya pasti yang baik-baik. Sekalipun itu tukang beca, sekalipun itu orang yang zalim. Kita tidak ngomong hal-hal yang lebih jauh ya. Maka hasanal limawa'a kita pun mulai saat itu bagi yang hidup menyusun cerita yang baik agar tertular kepada anak dan keturunan kita. Loh, kalau kita tingkah lakunya tidak baik, jangan harap anak nggak ngikutin tingkah laku orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, maka dalam silaturahim ini Al-Fakir mohon maaf ya, mohon maaf hanya sekedar memenuhi undangan Mas Doni. Memang sudah lama kita tidak pernah bertemu, kebetulan kesempatan pada malam hari ini kita ada waktu, insya Allah hadir, insya Allah hadir. Walaupun sebetulnya besok saya jam 6 harus ke Pemalang nganter jamaah takziah ziarah rihlah ke Sultan Syamsuddin. Di sana ada makam waliullah, jejak dari Sunan Gunung Jati. Maka mungkin itu saja hadirin rahimakumullah, rasanya kurang elok su'ul adab bila mana saya menyampaikan nasihat-nasihat dan pesannya, namun hanya sekedar silaturahim. Insya Allah kita saling memaklumi. Guru-guru kita, orang tua kita sangat bijak dan sangat jauh ilmunya daripada saya. Maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila penyampaian saya bukan mau'izah hasanah, apalagi tausiah dan ceramah. Sungguh tidak kecuali memang di dalam hal-hal momentum yang harus kita lakukan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi senantiasa mendatangkan manfaat buat kita semuanya dan selalu mengingat akan kematian dalam rangka menghadapi kematian ke depan. Hadirin jamaah tahli rahimakumullah, tibalah kita ke acara terakhir yakni doa dan penutup. Untuk doa pertama akan dipimpin oleh Dr. Andes Kakenda Ustaz Ahmad Basuni MSI, dan doa kedua oleh akhina Ustaz Haji Faisal Fahmi MA. Pada beliau-beliau waktu itu tepat kami persilakan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.